baik Pak Rizal. Pak Rizal, apa kabar Pak Rizal? Baik, baik Pak. Sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya akan berperan sebagai seorang pengamat ya. Jadi seorang observer yang nanti akan melihat proses coaching Bapak dengan si coaching nantinya. Namun sebelum Bapak mulai percakapan nanti, ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Bapak tahu juga, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti, ketika Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif yang memaksimalkan potensi seorang coach. Nah, tentunya Bapak juga harus sudah memiliki kompetensi inti seorang coaching yang meliputi kehadiran penuh atau presence. Nah, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penting. Tentunya dengan teknik rasa, RASA. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah coaching, Bapak juga jangan lupa untuk menerapkan alur Tirta yang seperti biasa. Nah, tujuan, kemudian aksi, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Mungkin bisa dipahami ya? Siap Bapak. Nah, oke. Kalau gitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh di? Siap. Siap. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bapak, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Terima kasih Pak Rizal. Yeah. Sudah berkenan memberikan tawaran pertanyaan untuk saya mengembangkan kompetensi. Dan pertanyaan Pak Rizal tadi, kompetensi apa yang ingin saya kembangkan? Ini kompetensi mindfulness dan percakapan berkomunikasi Pak Rizal. Jadi saya ingin hadir secara penuh sebagai seorang coach. Kemudian saya mampu berinteraksi dengan baik, dengan berkomunikasi dengan tata bahasa yang mudah dipahami seorang coach. Jadi ketika saya melontarkan pertanyaan-pertanyaan, itu terjadi interaksi timbal balik dan coach mampu memahami apa yang ingin saya sampaikan, sehingga seorang coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Saya kira seperti itu aja. Oke, luar biasa. Namun dari beberapa hal tersebut, nah, apa nih kira-kira bagian kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching? Kalau lebih spesifik mungkin ini Pak, percakapan. Saya ingin lebih bisa menguasai cara menyampaikan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, dengan bahasa yang santun, lebih mudah dipahami. Ya, sehingga coach merasa saya bisa memotivasi atau saya bisa memberikan empati kepada rekan saya selaku coach. Jadi ketika coach menyampaikan permasalahannya, saya bisa merasakan bahwa itu terjadi pada saya, sehingga interaksinya nanti bisa berjalan akhirnya tergali lebih banyak. Ya. Oke. Mungkin itu sangat luar biasa. Jadi apa nih kira-kira indikator ketercapaian ketika Bapak bisa menggali lebih banyak dengan kecakapan komunikasi tersebut? Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator yang Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Saya berharap nanti coach mampu
menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi indikator ketercapaian tersebut seorang coach bisa merefleksikan masalahnya, kemudian bisa belajar dari beberapa pengalaman, sehingga coach tanpa saya nilai atau saya berikan asumsi, itu seorang coach sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi indikator ketercapaiannya adalah seorang coach bisa berbuat lebih baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Ya, sesuai dengan kemampuan. Ya. Oke, baik. Semoga indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait prosesnya, meliputi kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan maksimal ya Bapak. Ya, semoga bisa tercapai dalam proses nantinya. Hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya nanti silakan Bapak bisa mulai percakapan, bisa dikembangkan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang sudah Bapak inginkan. Terima kasih. Mungkin itu kita lanjut ke proses coachingnya ya Bapak. Siap Pak. Terima kasih. Sama-sama Mbak Lina. Assalamualaikum Bunia. Waalaikumsalam Pak Siti. Selamat sore Bunia. Selamat sore Pak. Apa kabar Bunia? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bunia sehat walafiat. Begini Bunia, kemarin kan kita sempat ngobrol tapi nggak selesai, mohon maaf karena saya juga terlalu sibuk Bunia. Ini tadi saya sempatkan untuk bisa ngobrol lagi dengan Bunia. Apa sebenarnya ini Bunia saya sampaikan ke saya? Kemarin kan Bunia sempat bercakap katanya ingin menyampaikan sesuatu ke saya, katanya saya lagi ada sedikit masalah Pak, kita berbagi cerita saja Bunia. Iya Pak Siti, saya ingin ketemu sama Pak Siti karena ingin membicarakan permasalahan saya Pak di proses pembelajarannya. Jadi Pak Siti Pak, menghargai sekali di hati saya Pak karena teman-teman yang lain di sekolah saya itu juga sibuk. Jadi saya rasa dengan saya bercerita ke Pak Siti membuat sedikit lega, sedikit plong gitu Pak. Ya. Baik Bunia, kira-kira apa yang menjadi ganjalan Bunia? Tidak apa-apa disampaikan saja, mungkin saya bisa membantu untuk mengidentifikasi permasalahan dari Bunia. Iya Pak, saya itu di kelas itu membersamai 24 peserta didik Pak. Lalu ada 4 peserta didik itu yang dalam proses diskusi, dalam proses pembelajaran itu kurang aktif Pak. Itu yang kadang membuat saya bagaimana ya cara menggugah semangat mereka untuk aktif dalam kegiatan diskusi seperti itu Pak. Padahal 20 siswa itu sudah benar-benar aktif terlibat di dalamnya, tapi masih ada 4 siswa itu yang masih pasif gitu Pak. Nah itu menimbulkan teman yang lain itu cemburu, iri, karena mereka menganggap kenapa saya harus aktif dalam proses kegiatan diskusi sedangkan 4 siswa tadi itu diam saja, tidak mau ikut dalam kegiatan diskusi seperti itu Pak. Baik, ini ada 24 siswa itu jumlah dari siswa Bunia, kemudian ada 20 siswa yang aktif dan 4 itu tidak aktif. Bunia berharap semua siswanya aktif ya? Iya, seperti itu Pak harapan saya. Baik Bunia, kemudian apakah Bunia punya pengalaman atau langkah-langkah yang bisa membangkitkan suasana yang lebih kondusif dan pembelajaran yang menarik, misalkan pada periode sebelumnya? Sebetulnya saya itu sudah mempunyai anak-anak Pak. Dalam kegiatan diskusi itu saya selipkan kegiatan permainan juga, sehingga di situ anak-anak tidak rasa bahwa sedang melakukan proses pembelajaran. Mereka lebih asik dengan kegiatan permainan tersebut. Tapi karena itu belum saya laksanakan, masih menjadi angan-angan saya saja. Itu sudah saya laksanakan di tahun sebelumnya Pak.
tapi dengan kondisi murid yang tentunya karakteristiknya berbeda dengan karakteristik peserta didik saya yang sekarang. Seperti itu, Pak. Baik, Bu Nia. Itu kan sebuah tantangan, Bu Nia. Menurut Bu Nia, kesulitan apa lagi ketika Bu Nia menghadapi 4 siswa yang kurang aktif dengan model pembelajaran yang Ibu lakukan dengan tahun ini Ibu melakukan praktek misalkan seperti itu, Bu Nia? Kesulitan saya, hambatan saya itu karena mereka tuh hanya yang pendiam, Pak. Beda sama murid saya di tahun sebelumnya yang mereka itu lebih terbuka dengan saya. Maka saya mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi dari mereka, sehingga saya belum menemukan apa yang menyebabkan mereka itu sampai tidak mau bergabung dengan temannya lainnya, aktifannya kurang dalam proses diskusi. Terus ini mungkin punya pernah melakukan metode sehingga siswa itu aktif kemudian mau lebih giat dalam penugasan-penugasan yang dunia berikan, atau dunia juga pernah mempunyai strategi untuk bisa mengelola waktu atau keadaan supaya bisa lebih kondusif dan lebih nyaman bagi pembelajaran siswa. Nah itu tadi Pak, seperti yang saya ceritakan ke Pak Sidik tadi, kalau saya akan mengkombinasi antara permainan dengan kegiatan diskusi tersebut. Lalu mungkin pada pengalaman saya di tahun ajaran sebelumnya itu ada dengan metode tim quiz juga Pak. Mungkin itu yang mungkin akan saya terapkan, karena di situ anak-anak terlihat lebih aktif, semua ikut terlibat di situ. Manakala ada proses penempelan bintang atau tanda love gitu, pada saat mereka menjawab pertanyaan yang benar, mungkin metode itu yang akan saya terapkan pada peserta didik saya. Ya, terus bagaimana hasilnya punya metode tersebut? Pada waktu saya melakukan metode tersebut, keaktifan anak-anak sangat baik Pak, karena di situ anak-anak menempatkan reward manakala mereka mendapatkan nilai yang baik pada waktu mereka menjawab pertanyaan dengan cepat antara kelompok A dengan kelompok B. Lalu mereka menempelkan di papan tulis berupa tanda bintang atau tanda love gitu. Nanti ada salah satu murid yang menjumlah reward tersebut. Di situ keaktifan mereka nampak Pak. Nah, metode seperti itu yang akan saya terapkan di proses pembelajaran selanjutnya. Baik, dunia cerita yang luar biasa, pengalaman dunia dalam merefleksikan apa yang sudah pernah dunia lakukan dalam strategi pembelajaran. Lalu begini dunia, untuk lebih rinci, sekarang mari kita buat langkah pertama. Kira-kira dunia akan seperti apa supaya pembelajaran dunia menjadi lebih efektif? Misalkan dengan membuat apa yang ada di pikiran dunia sehingga apa yang dunia pernah lakukan dan berhasil, terus sekarang dunia menghadapi permasalahan tersebut, kira-kira seperti apa yang akan dunia lakukan? Kalau saya akan mengkomunikasikan dulu Pak dengan murid-murid dari keempat siswa tersebut. Mungkin dari informasi yang saya dapatkan dari murid, saya bisa mengetahui barangkali empat murid saya tersebut mempunyai permasalahan di rumah sehingga dibawa mereka ke sekolah, sehingga mereka itu cenderung diam dan tidak mau berinteraksi dengan teman yang lainnya. Yang kedua, mungkin saya akan setelah berkomunikasi dengan wali murid dan mengetahui kendala apa yang dihadapi anak-anak tadi waktu di rumah, saya mencoba mendekati anak-anak, mencoba menggali informasi lagi dari mereka, apakah mereka itu mengalami kesulitan pada waktu menghadapi salah satu materi pembelajaran sehingga mereka minder dan tidak mau bergabung dengan temannya. Mungkin itu Pak yang bisa saya lakukan.
baik Bu, satu cara atau rumusan untuk melakukan tindak lanjut yang sangat luar biasa. Terus begini Bunya, kira-kira dari rencana-rencana aksi tersebut untuk bertemu dengan para murid, mengkomunikasikan tentang perihal anaknya yang kurang aktif, terus kira-kira bagaimana Ibu selaku guru untuk memastikan konsistensi dan menjalankan rencana tersebut? Saya akan menjalankan rencana tersebut di tahun ajaran ini Pak secepatnya. Insya Allah dalam minggu depan, karena kebetulan semua juga sudah terjadwal dengan rapi. Selain menggunakan pendekatan tersebut, saya juga mungkin akan menggunakan penambahan materi pelajaran di luar jam sekolah Pak, sehingga sekolah-sekolah saya memastikan anak-anak dulu kesiapan mereka untuk mengikuti tambahan jam pelajaran pada keempat murid tersebut. Mungkin mereka mempunyai kendala seperti tadi, kurangnya pemahaman terhadap materi yang dihadapi, sehingga minder dengan teman yang lainnya, merasa tidak percaya diri dengan teman yang lainnya. Saya akan melakukan kegiatan tersebut secara konsisten Pak, melakukan inovasi-inovasi metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan materi pembelajaran yang akan saya sampaikan, sehingga mereka tidak bosan, sehingga mereka terbuka semangatnya untuk tetap melakukan proses kolaborasi dengan teman yang lainnya. Baik Bunya, tadi adalah implikasi atas permasalahan yang Bunya alami dan rencana dari Bunya untuk tindak lanjutnya ke depan. Begini Bunya, kira-kira dalam posisi seperti ini Bunya itu dalam skala itu kira-kira antara 1 sampai 10, kira-kira Bunya itu berada pada nilai berapa, dan harapan Bunya itu mendapat nilai berapa? Itu tolong Bunya sampaikan sehingga nanti bisa lebih memotivasi Bunya dalam memperbaiki dan mengatasi permasalahan yang Bunya hadapi saat ini. Saya merefleksi diri saya untuk pencapaian saya saat ini mungkin masih di angka 7 Pak. Dan tentunya harapan saya ke depan, saya ingin di level 10. Seperti itu Pak. Baik Bunya, itu tadi juga harusnya bisa membuat Bunya lebih termotivasi. Saya sebagai teman hanya berusaha untuk memberikan support. Permasalahan Bunya saya yakin Bunya bisa mengatasi, karena seperti apa yang saya tahu dan saya dengarkan dari obrolan kita tadi, Bunya adalah sosok guru yang luar biasa. Terus begini Bunya, kapan Bunya kira-kira akan merealisasikan rencana-rencana tadi Bunya? Tentunya dalam waktu dekat Pak. Insya Allah dalam minggu depan, dan kegiatan tersebut akan saya laksanakan secara konsisten. Terus dilakukan dengan secepatnya mungkin dalam waktu dekat, karena menunda-nunda itu juga tidak baik. Langkah-langkahnya itu seperti apa? Apakah Bunya punya susunan kegiatan? Bagaimana tahapan yang akan Bunya lakukan? Misalkan dengan membuat schedule atau Bunya membuat catatan atau seperti apa? Kalau Bunya sendiri pengalaman seperti apa? Saya membuat itu Pak, catatan-catatan, sehingga di situ ada list do yang harus saya laksanakan, yang harus saya selesaikan, kapan waktu saya untuk menyelesaikannya, sehingga di situ kan saya dengan rapi dan saya bisa melaksanakannya dengan baik. Baik Bunya, catatan-catatan itu juga bagian kita mengingat, karena kalau kita hanya membaca atau mendengarkan itu memori kita kurang kuat. Saya sangat sepakat dengan Bunya. Dengan melakukan catatan-catatan, Bunya akan lebih bisa memilih dan mengidentifikasi mana hal-hal yang harusnya disegerakan. Jadi ada skala prioritas dalam Bunya untuk mengambil langkah-langkah kebijakan selanjutnya.
Terus begini Bu ya, bagaimana harapan dunia tentang saya? Bagaimana saya bisa membantu atau mendukung dunia dalam mengatasi permasalahan ini Bu? Dengan Pak Sidik mempunyai waktu, meluangkan waktu untuk saya bercerita kepada Pak Sidik, saya juga sudah merasa sedikit plong dan wawasan saya juga bertambah ketika Pak Sidik juga memberikan penguatan-penguatan kepada saya. Jadi itu bisa saya jadikan pelajaran untuk saya ke depan. Baik dunia, kiranya dari obrolan kita tadi, saya juga hanya berusaha untuk mendengarkan dan dunia sampaikan. Saya hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan jelas balik tentang apa yang pernah dunia praktikkan. Saya sangat menghargai usaha-usaha dari dunia yang sangat luar biasa, komitmen dunia dalam mengelola waktu, mengagendakan kegiatan perbaikan supaya anak-anak bisa lebih aktif dalam lingkup pembelajaran, karena itu adalah tugas kita sebagai seorang pendidik untuk memfasilitasi anak-anak di sekolah. Dan saya yakin dunia akan berhasil. Tetap semangat dunia, karena kita sebagai pendidik akan merasa bangga bila kita bisa berhasil mendampingi anak-anak didik kita untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Mungkin seperti itu dunia, karena keterbatasan waktu. Sekali lagi tetap semangat dunia. Saya hanya bisa berdoa dan membantu melakukan apa yang sudah dunia lakukan. Jadi apa yang sudah dunia lakukan, yakinlah itu sudah sangat luar biasa. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita bisa ngobrol lebih banyak lagi dunia, karena saya juga sangat penasaran seperti apa nanti hasilnya. Kita akan pertemuan lagi ya Pak ya. Siap-siap Bu. Ya, dengan juga mengetahui langkah yang sudah saya laksanakan. Pasti dunia, karena saya akan sangat penasaran dari apa yang dunia rencanakan, yang ingin dunia lakukan. Tentu saya sangat berharap saya bisa melihat hasilnya, dan harapan saya tentu itu yang terbaik untuk dunia. Mungkin seperti itu dunia. Saya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, tadi saya sudah mengamati, saya sudah melihat proses dari percakapan Pak Sidik dengan Koji ya, terkait dengan proses coachingnya tadi ini sangat luar biasa. Ada beberapa catatan, namun sebelum saya menyampaikan beberapa pertanyaan, nanti boleh ya, nanti saya ngulik-ngulik dikit ya. Siap. Nah, kira-kira menurut Bapak, apa nih penilaian Bapak sendiri terkait dengan performa dalam kompetensi tadi? Baik, terima kasih Pak Rizal. Dari praktik yang saya lakukan tadi, saya menilai performa saya dalam kompetensi coaching sudah cukup baik Pak ya. Selama sesi coaching, saya telah melakukan dan merasa mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi coach untuk berbagi tantangan. Umpan balik dari coach juga menunjukkan bahwa 90% dari apa yang coach rasakan bisa saya dengar dengan baik, dan coach juga mendapatkan solusi-solusi yang bermanfaat dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari saya Pak ya. Namun saya masih merasa perlu meningkatkan keterampilan saya Pak ya, dalam percakapan tadi. Ketika terjadi interaksi, gaya bahasa saya bisa lebih memahami dalam permasalahan yang dihadapi coach. Juga saya masih perlu memperbaiki umpan balik
dari Puji agar percakapan lebih konstruktif dan tepat waktu. Mungkin seperti itu Pak Rizal. Jadi untuk kedepannya saya akan berusaha melatih kemampuan berkomunikasi saya dengan memperbanyak literasi atau mencoba memahami permasalahan-permasalahan baik dari internet atau secara nyata dalam lingkup pendidikan di lembaga saya untuk meningkatkan kemampuan saya tersebut aja. Mungkin seperti itu aja. Oke, memang hampir sama dengan hasil catatan saya ya Bapak. Jadi di catatan saya, Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip komunikasi yang baik. Terbukti Bapak tadi ketika mengobrol itu Puji dan Coach itu merasa didengarkan, mendapat solusi yang bermanfaat tadi ya. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya proses kreatif untuk bertanya, berbagi solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi Coach Puji ya, Puji untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusinya. Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan yang menurut saya berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang Puji itu sendiri. Bapak juga sudah banyak memberikan kompetensi inti sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan di pra supervisi. Bapak mengharapkan beberapa hal tadi, mungkin pertanyaan lebih konstruktif ya. Itu saya juga mencatat bahwa Bapak juga menerapkan percakapan dengan alur tirta yang paling penting ini, di mana tadi Bapak juga memulai dengan tujuan, kemudian tadi saya juga mengamati ada identifikasi masalah, setelah itu ada rencana aksi dan ada tanggung jawab. Nah, alhamdulillah secara umum dari catatan saya, Bapak sangat luar biasa, sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, dengan sangat luar biasa. Mungkin nanti bisa dilanjut dengan kompetensi yang lebih baik lagi. Itu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Bapak dari saya. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan yang lebih ini ya dari apa yang Bapak tadi sampaikan berdasarkan proses tadi? Baik Bapak, apa yang sudah saya lakukan dalam proses coaching tadi sebagai coach, selain saya melatih gaya berkomunikasi saya, ternyata saya juga harus berlatih untuk menjadi pendengar yang aktif, sehingga saya bisa lebih seksama dalam mendalami permasalahan yang disampaikan oleh Puji, sehingga saya bisa memberikan umpan balik ataupun saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberikan dorongan kepada Puji untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Mungkin seperti itu aja. Oke, sangat luar biasa. Jadi apa yang akan dikembangkan Pak Sidik tadi, saya berdoa semoga apa yang Bapak segera maksimalkan dalam diri Bapak bisa terlaksana, tercapai dengan baik. Tidak ada potensi ini, tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam kita memberikan coaching pada Puji, ya. Semoga proses ini menjadi bekal untuk Bapak nantinya. Amin. Saya harap kedepannya ketika memberikan proses bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan sebagai coach. Bapak tetap berpegang teguh pada alur tirtanya tadi. Siap. Terima kasih Bapak, sebuah proses yang sangat luar biasa. Saya harap berdampak bagus untuk Bapak ke depannya. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah luar biasa. Pak Sidik gimana? Alhamdulillah siap. Iya. Oke, baik Bapak. Iya Pak. Sebelum kita memulai proses ini, saya sebagai observer atau pengamat yang akan melihat proses Bapak melakukan percakapan dengan coach nanti. Namun sebelum Bapak memulai percakapan tersebut, ada beberapa hal Pak Rizal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dan observasi yang akan saya lakukan pada kegiatan Bapak selaku coach dan Puji. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya harapkan dalam proses percakapan nanti Pak Rizal sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Pak Rizal juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching. Siap. Tapi di sini perlu saya sampaikan, kompetensi inti coaching meliputi presensi, yaitu kehadiran penuh dengan menghadirkan secara penuh Bapak Rizal dengan Puji. Pak Rizal bisa menggali dan mengarahkan Puji untuk bisa menemukan solusi atas dirinya. Jadi Pak Rizal tidak perlu berasumsi kepada Puji, tapi Pak Rizal memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian Pak Rizal menjadi pendengar aktif, dan juga dengan teknik rasa, dan juga saya berharap nanti proses percakapan Bapak melalui coaching, jangan lupa Pak Rizal nanti menerapkan alur data. Tujuannya kemudian rencana tersebut akan menjadi lebih berbobot, bertanggung jawab, dan rubrik penilaian ini akan saya jadikan acuan untuk mengamati kegiatan Bapak. Bagaimana Pak Rizal? Apa bisa dipahami? Siapa Pak? Bisa. Baik, terima kasih Bapak. Kalau begitu selanjutnya, sebelum proses observasi ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Silakan. Baik, pertanyaan pertama untuk Pak Rizal, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Potensi coaching yang akan saya kembangkan itu ada dua Pak. Jadi ada mendengar aktif dan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Jadi itu. Baik, luar biasa, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak Rizal. Iya. Dari kedua kompetensi ini, kira-kira Bapak bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Rizal kembangkan dalam proses coaching? Nanti untuk kompetensi spesifiknya itu adalah mendengarkan aktif ya. Jadi supaya saya bisa menggali potensi kunci saya, kemudian kunci saya dapat menyelesaikan atas permasalahan yang beliau hadapi bisa terselesaikan dengan potensi yang dimiliki beliau. Jadi gitu Pak. Baik. Memang mendengarkan dengan baik adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coaching nantinya ya. Bapak, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Pak Rizal tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator pencapaian saya yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching yang saya terapkan alur secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari kunci itu sendiri agar beliau dapat menemukan solusinya atas permasalahan yang beliau juga ada. Mungkin seperti itu Pak. Iya baik Pak. Semoga dari indikator yang sudah Pak Rizal sampaikan terkait prosesnya meliputi
Tirta, kemudian ide-ide dari Pak Rizal selaku coach bisa menggali dan bisa memaksimalkan untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dipahami oleh Kuci. Semoga bisa juga dalam prosesnya nanti ketercapaian dan tujuan kucing itu tercapai, Pak. Hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah Pak Rizal sesi tanya jawab dengan saya, nanti Pak Rizal bisa memulai percakapan kucingnya. Saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi. Siap, terima kasih. Baik Bapak, silakan nanti melakukan coaching dengan kucing. Ya. Saya akan mengamati. Terima kasih. Selamat berpraktik Bapak. Siap Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Pak Rizal sehat dan baik-baik saja insya Allah ya. Bu Yayu, ngomong-ngomong ini ada kesibukan apa nih kira-kira? Nah, ini apa ini pas nyantai ini Pak Oh, Rizal. nyantai, oke. Pas ini kebetulan ketemu Pak Rizal. Ini saya mau mengganggu waktunya Pak Rizal Iya, nih Bang. kalau Siap. berkenan. Iya. Ya. Kira-kira ada yang perlu diomongkan apa nih? Iya betul ini. Eh, Kebetulan ini Pak Rizal ya, ini saya ketemu jenengan, Iya. ini saya mau menyampaikan pengalaman saya ini Pak Rizal. Pengalaman apa nih? Iya, kemarin Pak Rizal waktu supervisi kelas nih, Iya, supervisi supervisi. kelas, ya oleh kepala sekolah. Ya, pada waktu itu saya mengajarkan mata pelajaran matematika Pak. Di situ pada perangkat pembelajaran saya Pak Rizal, saya menggunakan materi ajar yang saya bikin sendiri. LKPD juga sudah saya sesuaikan Pak Rizal, saya bikin apa itu LKPD sendiri. Kemudian setelah supervisi nih Pak, ada refleksi dari kepala sekolah. Dari situ Bapak kepala sekolah menyampaikan begini Pak Rizal, yang jadi apa ini ya, yang jadi apa yang menjadi masalah ya, menjadi unek-unek lah. Oh iya. Dari ini yang mau saya sampaikan ke Pak Rizal. Begini Pak, Bapak kepala sekolah menyampaikan begini. Ketika tidak menggunakan buku teks pada waktu pembelajaran, apakah tidak mengurangi budaya literasi pada anak-anak? Nah, itu yang menjadi kalimat yang harus membuat saya menjadi refleksi nih Pak Rizal. Ini saya sampaikan ke Pak Rizal. Iya, kok seperti itu ya, seperti itu. Jadi kalau menurut Bu Yayu, refleksi yang diberikan KS tersebut, apakah mengganggu kinerja atau pembelajaran Bu Yayu terkait dengan hal itu? Iya. Jadi dari kalimat itu ya Pak Rizal ya, sebagai refleksi bagi saya, mungkin di sini saya harus apa ya, harus melakukan perubahan seperti itu agar apa ya, catatan penting menurunkan budaya literasi. Nah itu yang menjadi pikiran bagi saya ini Pak Rizal. Kalau setelah menjadi refleksi Bu Yayu, pengalaman yang diterima Bu Yayu setelah mendapatkan refleksi dari KS, yang menjadi kesulitan Bu Yayu itu apa? Iya, ini ya Pak Rizal ya. Jadi ini saya menyampaikan ke Pak Rizal ini saya punya harapan, punya tujuan. Mungkin nanti Pak Rizal bisa bantu saya. Jadi harapan saya gini Pak Rizal, di dalam pembelajaran itu nanti ya, budaya literasi dari anak-anak itu juga bisa meningkat. Selain anak-anak itu apa itu tidak bosan, bisa apa itu kita mengkombinasikan ya antara
antara buku teks dengan materi ajar yang lain, video pembelajaran yang ada di YouTube seperti itu. Oke, saya kira menarik sebenarnya untuk pengalaman dari Bu Yayu. Dari harapan Bu Yayu, ketercapaian atau yang sudah dilaksanakan pada saat ini dari skala 1 sampai 10 kira-kira posisinya gimana? Iya, jadi untuk saat ini ya, mungkin saya merasa ada di skala 7 Pak Reza. Ini ya mungkin di dalam perbaikannya nanti yang saya inginkan itu bisa mencapai skala 10 Pak. Oke, siap. Kira-kira untuk mencapai 10 tersebut di 8, 7, 8, 9 itu kira-kira menjadi hambatannya itu apa kira-kira? Iya, jadi mungkin gini Pak ya, nanti di dalam pembelajaran mungkin gini Pak, saya terbiasa menggunakan buku apa itu untuk materi ajar dan LKPD sendiri itu karena saya sudah memahami materi itu Pak. Nah ini kan pelajaran matematika nih. Nah saya kan sudah lama sekali mengajar. Saya mengajar itu hampir 20 tahun. Nah apalagi saya di kelas 6 itu sudah hampir 15 tahun kan. Jadi menurut saya itu kenapa kok saya tidak menggunakan buku teks itu bagi saya menyampaikan dengan cara saya sendiri itu anak-anak bisa mudah memahami, anak-anak itu bisa lebih senang, anak-anak itu tidak bosan, seperti itu. Seharusnya kan sudah luar biasa ya kalau menurut saya. Jadi kalau menurut Ibu nih, kalau menurut saya itu kelebihan yang dirasakan Ibu ketika menggunakan tanpa buku teks itu apa? Iya, jadi yang saya rasakan Pak ya, ketika saya tidak menggunakan buku teks itu dengan cara saya bikin materi ajar sendiri, saya bikin LKPD sendiri, saya sampaikan dengan cara saya sendiri. Menurut saya Pak ya, itu pembelajarannya itu anak-anak itu lebih senang, anak-anak tidak bosan dengan melihat buku teks saja, seperti itu. Itu yang saya rasakan. Kalau boleh tahu nih, pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar yang tadi dibuat itu apa? Ya, jadi gini, dari materi ajar yang saya bikin itu Pak, biasanya saya ambil dari artikel-artikel yang ada di internet. Kemudian kadang juga saya susun sendiri sesuai dengan terstruktur itu loh Pak. Karena kan anak-anak kalau belajar matematika, kalau dibimbing dengan terstruktur itu kan anak-anak bisa lebih mudah untuk memahami. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, yang menjadi setelah itu kan tadi apa namanya kelebihan ya. Kalau saya pikir kembali menggunakan buku teks saat pembelajaran itu juga tidak akan menghambat pengetahuan murid lebih baik. Nah, saya setuju dengan Ibu. Kira-kira aksi selanjutnya setelah direfleksi oleh Bapak KS itu nanti Ibu bagaimana? Iya, jadi begini Pak Riza, saya kan juga ini ya, jadi pikiran bagi saya, apakah menurut saya, ya memang saya merasakan salah sih kalau tidak membiasakan menggunakan buku teks itu bisa menurunkan budaya literasinya anak-anak. Padahal saat ini budaya literasi itu kan harus ditingkatkan, apalagi zaman sekarang anak-anak itu lebih cenderung bermain gadget. Jadi di sini menjadi refleksi saya ini Pak Rizal, saya harus bisa mengkombinasikan. Jadi harus pandai-pandai mengkombinasikan kapan saya harus menggunakan buku paket, kapan saya harus menggunakan materi ajar sendiri, kapan saya harus membuat LKPD sendiri, atau bisa nanti disisipkan dari video-video pembelajaran yang ada di YouTube Pak. Idealnya dikombinasikan itu kira-kira
itu antara materi ajarnya apa yang mudah paling mudah untuk dikombinasikan? Ini tadi kan saya kebetulan pada waktu sampaikan ini kan pada mata pelajaran matematika Pak Ya. ya. Jadi mungkin buku teks itu nanti bisa digunakan anak-anak pada waktu sebelum materi ajar, seperti persiapan anak-anak di rumah bisa diberi himbauan atau diberi tugas untuk mempelajari dulu ya untuk materi ini yang ada di buku teks, silakan dibaca dulu, sehingga nanti pada waktu pembelajaran di sekolah, pada waktu materi itu anak-anak sudah tidak asing lagi, anak-anak sudah membaca dan mempelajari di rumah. Maka literasi itu kan tidak hanya membaca, memahami juga termasuk literasi ya. Oke. Sangat luar biasa Bu. Mudah-mudahan nanti rencana Ibu sudah bisa berhasil, bisa berjalan dengan baik. Nah, kira-kira dari tadi rencana yang Ibu kemukakan, apa komitmen Ibu untuk mencapai hal tersebut? Iya. Jadi di sini memang Pak Rizal, saya harus komitmen ya pada diri saya sendiri. Jadi saya nggak boleh nggak boleh egois ya. Maksudnya nggak boleh egois. Saya harus pakai cara saya ini, anak-anak harus kayak ini enggak. Jadi saya harus memang di sini betul-betul ya bisa mengkombinasikan betul antara buku teks yang ada, kemudian antara untuk biar anak-anak tidak bosan, nanti harus saya pakai materi ajar yang seperti ini dan pakai LKPD yang ini atau media pembelajaran yang ini sangat membantu dalam proses pembelajaran dan pemahaman anak-anak, terutama dalam mata pelajaran matematika loh Pak Rizal. Betul. Oke, sangat luar biasa menurut saya Bu. Jadi setelah itu tadi, kira-kira ada nggak yang dilibatkan dalam komitmen yang diberikan Bu Rizal? Iya Pak Rizal, saya kan nggak bisa untuk bergerak sendiri ya. Jadi di sini terutama yang utama ini siswa Pak Rizal ya, setelah siswa juga dari teman sejawat. Tapi dari teman sejawat ini ada ide-ide nih yang bagus untuk diterapkan di dalam pembelajaran. Dan yang tidak kalah pentingnya ini Pak Rizal, orang tua dari siswa. Jadi di rumah, jadi selain di pengawasan kita Pak Rizal ya di sekolah ya, di rumah dengan pengawasan orang tua itu kan juga kita himbau nih di paguyuban ya untuk mendampingi putra putrinya di rumah dalam belajar. Jadi untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan dipelajari di sekolah besok atau tugas rumah yang akan dikerjakan setelah pembelajarannya. Jadi di sini peran penting dari orang tua ini juga sangat diharapkan ya untuk keberhasilan dari pembelajaran kita di sekolah. Oke, sangat luar biasa. Jadi memang peran orang tua itu sangat penting. Sangat penting Pak. Iya betul. Kira-kira untuk kita berkolaborasi dengan semua itu, yang paling mudah untuk diajak kerjasama siapa? Iya, jadi begini ya, yang paling mudah diajak kerjasama di sini mungkin dari yang terdekat dengan kita ya. Jadi yang setiap harinya ini bersama dengan kita, dari rekan sejawat lah, dari teman sejawat itu yang mungkin setelah kita ada kekurangan yang begini, nanti teman sejawat bisa memberi masukan ya untuk kita bisa lebih baik di dalam memberi pengajaran kepada anak-anak. Oke, siap. Jadi mulai kapan nih kira-kira Yayu untuk mengajak diskusi dengan rekan sejawat, kemudian menerapkan kombinasi tadi, kira-kira mulai kapan nih? Ya, jadi ini mumpung Pak Rizal ya di awal tahun ajaran baru ya. Jadi ini harus segera kita eksekusi nih. Jadi harus segera kita terapkan ya agar nanti pembelajaran kita itu menjadi lebih baik. Jadi di samping anak-anak itu lebih memahami, anak-anak itu senang belajar, dan ini budaya literasinya meningkat. Oke, betul. Mungkin itu barangkali ada yang ditanyakan atau disampaikan lagi dari? Insya Allah cukup Pak Rizal. Ini saya lega sekali nih sudah menyampaikan pengalaman saya ini sama Pak Rizal. Oke, ya yuk, mungkin itu menjadi yang menjadi diskusi kita
diberikan kemudahan, kelancaran untuk tentunya untuk peningkatan prestasi anak-anak, literasi anak-anak bisa meningkat dengan baik. Iya. Cukup itu biayanya? Iya. Terima kasih Pak Rizal. Oke. Saya sudah cukup Pak Rizal. Semoga nanti kalau kita ketemu lagi kita bisa bercerita lagi Pak Iya, Rizal. saya tunggu hasilnya. Iya iya. Terima kasih Pak Oke. Rizal ya. Oke. Terima kasih Bu. Oke. Baik Pak Rizal, ketemu kembali dengan saya. Iya, Bapak. Saya kira obrolan Pak Rizal dengan Bu Yayu selaku Puji sangat menarik. Iya. Bagaimana perasaan Pak Rizal setelah melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada Puji? Ya alhamdulillah luar biasa Bapak. Jadi saya berusaha untuk menerapkan prinsip kucing ya. Jadi apa yang Bapak sampaikan sebelum observasi itu saya berusaha untuk memenuhi. Jadi kita berusaha untuk memberikan kemitraan tadi, prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, kemudian juga apa yang saya harapkan tadi juga tersampaikan. Baik Pak. Nah ini Pak, setelah melakukan pengamatan dari obrolan Pak Rizal selaku coach dan Bu Yayu sebagai Puji terkait dengan proses coaching, ini sudah ada beberapa catatan Pak Rizal. Iya. Namun sebelum saya sampaikan dan saya ingin bertanya kepada Pak Rizal, kira-kira boleh nggak saya menanyakan beberapa hal kepada Pak Rizal? Oh iya, silakan Bapak. Ini Pak, nah pertanyaan-pertanyaan tadi setelah obrolan yang menarik, saya kira semua terjadi begitu lancar, interaksi antara coach dan Puji. Apa yang sudah Bapak lakukan ketika saat melakukan coaching dan juga apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi Pak? Saya sudah berusaha menerapkan prinsip coaching, yaitu berkemitraan tadi ya, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi uji tersebut, juga kompetensi yang saya harapkan tadi juga akan mendengarkan dengan seksama, dengan rasa tadi. Dari hasil catatan saya tadi sempat juga mendengar bahwa Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan, itu terbukti juga Pak Rizal. Ketika ngobrol tadi merasa setara antara coach dan Puji, tidak ada perbedaan strata, jadi bukan Pak Rizal bisa mengimbangi seorang Puji. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya proses kreatif, di mana Pak Rizal berusaha menggali kreativitas dari seorang Puji untuk bisa mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Pak Rizal juga mengajukan beberapa pertanyaan bobot agar memaksimalkan potensi dari seorang Puji. Juga Bapak juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan prasuka Puji tadi. Waktu kita ngobrol banyak dan saya lontarkan pertanyaan-pertanyaan sebelum Pak Rizal melakukan coaching dengan Puji. Saya juga mengharapkan ada hal-hal yang lebih menarik, dan saya juga mengamati bahwa Pak Rizal bisa mendengarkan aktif dari pertanyaan yang Bapak ajukan kepada Puji. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Pak Rizal itu sudah mampu untuk mensupport atau lebih mengarahkan seorang Puji menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik Bapak, dan yang paling penting dari proses tadi saya juga mencatat bahwa Pak Rizal ini juga bisa menerapkan sesuai dengan alur denta, di mana Bapak juga dengan
memulai tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian dengan rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya sudah bisa melihat bahwa Pak Rizal sudah bisa melaksanakan proses coaching dengan sangat luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Ini pertanyaan terakhir Pak Rizal. Iya. Apa yang menjadi dasar hasil coaching ini Pak? Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Pak? Yang saya kembangkan lagi. Iya. Jadi gini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lain lagi itu mungkin kehadiran penuh Bapak. Jadi yang mana mungkin tadi saya merasa sedikit ada unek-unek, kemudian seharusnya saya berusaha untuk menenangkan mungkin ya. Jadi salah satunya dengan teknik stop itu bisa memberikan kunci saya itu lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahannya, kemudian bisa kita hadir penuh dengan apa yang disampaikan beliau. Mungkin itu Bapak. Baik, sangat luar biasa pertemuan kita kali ini Pak Rizal. Terima kasih Bapak sudah berproses dengan sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak pada tugas-tugas yang Pak Rizal emban. Semoga kedepannya Pak Rizal bisa semakin lebih baik, dan saya yakin itu bisa Pak Rizal lakukan. Tetap semangat Pak Rizal. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya mohon maaf jika saat saya melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Rizal atau selama proses pengamatan saya agak memberi beban sepertinya itu bukan harapan dari saya Pak Rizal selaku observer. Saya hanya melaksanakan tugas untuk memberikan pengamatan dan kita berbagi ilmu saja Pak Rizal. Semangat Pak Rizal. Baik, akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.